Hingga kini Gubernur Papua, Lukas NMB, belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Dengan berbagai alasan, Lukas NMB enggan meninggalkan kediamannya, rumahnya di Koya Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan melakukan upaya-upaya paksa jika tersangka Lukas NMB tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Kami akan memanggil kembali yang bersangkutan. Seperti itu. Seperti biasa ketika dipanggil yang pertama yang bersangkutan menyatakan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK, ya kita akan panggil lagi. Dan seperti itu. Ya. Jadi kita ikutin saja ketentuan peraturan sesuai dengan KUHP. Ya. Kemudian apakah juga menyangkut TPPU judi, ya tentu nanti akan lebih didalami di dalam proses penyidikan. Ya. Sejauh mana rekening-rekening yang bersangkutan itu, aliran-aliran dana dari yang bersangkutan itu, apakah ada aliran dana yang sampai ke rumah judi misalnya, yaitu tentu informasi-informasi tersebut yang tentu nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Ya. Terkait dengan proses penyelidikan memang kan ada keterbatasan kewenangan dalam proses penyelidikan sehingga kami tidak bisa melakukan penggeledahan dan lain sebagainya. Jadi informasi yang untuk sementara saya kira belum sampai ke sana, ya. Tapi saya yakin ketika dalam proses penyidikan dan sudah ada upaya paksa penggeledahan, penyitaan, ya itu akan berkembang di dalam penanganan perkara ini, ya. Kemudian terkait korupsi ya sesuai dengan sprindik itu terkait gratifikasi atau suap. Nah, tentu gratifikasi atau suap itu bisa terkait dengan proses perizinan, ya, dan juga terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Ya. Paling banyak kalau di Papua itu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, terutama pembangunan infrastruktur. Ya. Dananya dari mana? Ya, dana dari APBD itu kan termasuk juga dana otsus. Dana otsus kan masuk juga ke dalam APBD. Ya, itu yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun juga untuk peningkatan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan kegunaan atau tujuan dari dana otsus itu sendiri. Ya, ini kaitannya dengan proses-proses swap itu, ya. Dan ya sebetulnya menyangkut proses PBJ sendiri, ya kita sudah banyak sebetulnya laporan-laporan masyarakat yang kami terima, ya, di Papua itu seperti saya sampaikan tadi bahwa penetapan para tersangka ini tidak lepas dari informasi dan laporan masyarakat, dan kami berharap betul yang saya sampaikan tadi dukungan dari masyarakat Papua sendiri supaya penegakan hukum di Papua itu juga berjalan, ya. Ini dan ya keberadaan KPK, ya, tim penindakan yang dilakukan KPK itu juga dapat memberikan efek jerah atau paling tidak memberikan deteran efek buat bupati-bupati, kepala-kepala daerah di Papua yang lainnya. Agar apa? Ya mereka betul-betul amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ya menggunakan dana otsus itu dengan sesuai dengan tujuannya, ya, dan ya, tidak lagi melakukan korupsi, kan gitu, ya. Kami mulai serius, ya, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya, termasuk dari aparat penegak hukum sendiri di Papua sana, ya, untuk supaya lebih tegas, ya, dalam melakukan penegakan hukum, utama dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah Papua dan Papua Barat. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam penjagaan dilakukan untuk mencegah penjemputan paksa oleh KPK. Menegaskan kasus Lukas NMB bukan kasus politik, melainkan temuan fakta hukum. Dugaan korupsi yang dijatuhkan menjadi tersangka bukan hanya gratifikasi 1 miliar, tetapi sebagai pintu masuk KPK untuk mengungkap kasus pencucian uang lainnya. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu, dan sekarang merasa
terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Kuasa hukum Gubernur Papua Stefanus Roy Rening mengatakan Gubernur Lukas NMB sudah menyampaikan bahwa dirinya tidak akan keluar dari Papua karena merasa tidak nyaman. Lukas NMB juga enggan ke Jakarta karena alasan kesehatan. Lukas NMB telah berstatus tersangka sejak awal September 2022 karena diduga terlibat gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Tim Liputan, POLI TV.